Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para guru SMA Yapip Makassar Sungguh Minasa, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Pada kesempatan hari ini kami ingin membuat video pengimbasan mengenai asesmen kompetensi minimum yang BIMTEK-nya baru-baru ini kami ikuti. Jadi berhubung karena pandemi ini masih menjadi kendala untuk bertemu langsung, maka mohon maaf pengimbasannya kami kirim lewat video. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan Nasional telah menghapus kegiatan ujian nasional dan sebagai penggantinya nanti insya Allah akan diadakan asesmen nasional. Pada prinsipnya asesmen nasional itu tidak mempengaruhi kelulusan siswa, karena bagaimanapun siswa kita bisa dinyatakan lulus kalau mereka telah mengikuti rangkaian kegiatan ujian akhir di sekolah. Nah, berbicara mengenai asesmen nasional, perlu kita ketahui bahwa konsepnya adalah kegiatan ini diadakan sebenarnya sebagai bagian dari pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun tujuan dari pelaksanaan asesmen ini adalah yang pertama, mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus mengetahui karakter murid secara utuh. Yang kedua, menunjukkan apa sebenarnya yang menjadi tujuan utama sekolah, yang tentunya kita semua tahu, yaitu sebagai pengembangan kompetensi dan karakter murid. Yang ketiga, tujuannya adalah memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sekarang bagaimana bentuk pelaksanaan dari asesmen nasional? Asesmen nasional itu terdiri atas 3. Yang pertama ada namanya analisis kompetensi minimum, AKM. AKM ini terdiri atas 2, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, membaca, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis. Sedangkan numerasi adalah konsep berpikir yang di dalamnya terdiri atas ada prosedur, ada fakta, ya, dengan menggunakan alat-alat matematika tentunya untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu guru sekalian, asesmen nasional ini diberikan kepada siswa-siswi kita yang atau murid-murid kita di kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Kenapa? Karena dari segi tujuannya diharapkan agar kegiatan ini bisa menjadi semacam rangkaian bagi mereka untuk tetap bisa mengembangkan kemampuannya selama masih ada di sekolah tersebut. Nah, selain AKM, perlu yang terdiri atas literasi membaca dan menulis ini agak beda dengan kegiatan ujian nasional. Yang pertama adalah dari segi siapa yang terlibat di situ, seperti yang telah dinyatakan tadi, bahwa mereka berasal dari, kalau jenjang SMA itu kelas 11. Juga teksnya itu terdiri atas ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian.
Dan perlu diketahui bahwa tidak semua siswa itu terlibat. Sedangkan pada ujian nasional, semua siswa terakhir, di jenjang terakhir itu dilibatkan. Nah, yang berikut ada yang disebut dengan survei karakter. Survei karakter ini digunakan untuk mengukur keberimanan siswa, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulianya, kemudian gotong royongnya, kemandiriannya, bernaralnya, sifat kritisnya, dan sifat kreatifnya. Yang berikut ada namanya survei karakter. Survei karakter ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kualitas dan penunjang pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Berikut. Yang terakhir adalah bagaimana laporan hasil AKM. Pelaporan hasil AKM ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Informasi ini dapat digunakan oleh guru-guru dalam rangka untuk memperbaiki kualitas pendidikan ke depan. Nah, hadirin sekalian, Bapak Ibu guru, demikianlah apa yang kami sempat sampaikan mengenai pengembangannya. Silakan Bapak ya Ibu mengikuti seri guru belajar yang bisa kita akses di SIM PKB kita masing-masing. Adapun contoh-contohnya, contoh-contoh AKM, apakah itu contoh soal literasi membaca ataupun numerasi, itu bisa Bapak Ibu lihat nanti di link yang ada di petunjuk seri BIMTEK analisis kompetensi minimum, atau bisa juga Bapak Ibu lihat di Google, ada banyak contoh-contoh di situ. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tetap saling menjaga kesehatan, saling berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu merahmati dan meridhoi segala aktivitas keseharian kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.